Terima kasih. Kalau gitu karena di-record kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Ya, pagi. Pagi, Pak. Ya. Ini apa namanya? Hari ini kita mau belajar tentang gaji upah honor. Nah, suatu perusahaan kalau sudah dijadikan PKP atau omsetnya sudah di atas 4,8 M, itu salah satu kewajibannya di samping PPN, di samping pembukuan, kita juga harus motong PPh karyawan, ya. Nggak cuman karyawan yang bergaji tetap, tapi ada yang bekerja juga upah harian lepas, ya, itu namanya upah, ya, harian lepas. Lalu juga kalau kadang kita ngasih honor, dia bukan karyawan tapi honor. Nah, sekarang ada 3 komponen, gaji, upah, dan honor. Nah, tiga ini kan beda ya, gaji itu apa, upah itu apa, honor itu apa. Nah, perlakuan pajaknya juga beda gitu, cara motongnya juga beda. Nah, itu yang kita pelajari hari ini, mau kita kerjain gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan Excel-nya ya? Sudah ya, guys? Sudah, Pak. Nah, ini pegawai, ada pegawai tetap, ya. Pegawai tetap, lalu ada tenaga harian lepas atau tenaga kerja lepas, juga ada pengeluaran lain, ya, yang berhubungan dengan honorarium. Nah, sekarang bedanya apa sih, guys? Pegawai apa, gaji, ya, terus tenaga harian lepas, upah ini namanya. Terus satu komponen lagi honorarium. Itu bedanya apa? Ayo, siapa yang mau komen? Siapa? Apa bedanya 3 itu? Yuk, ayo. Anissa. Apa Mbak Anissa? Gaji itu apa? Iya, kalau gaji itu imbalan yang diterima secara tetap gitu. Jadi tiap bulan itu dia dapat gitu, atau bisa disebut imbalan yang diperoleh oleh karyawan tetap. Terus kalau Rutin. Iya, rutin. Ya, secara terus. rutin. Terus Kalau upah? kalau upah itu imbalan atas pekerjaan kontrak gitu. Jadi tidak terikat dengan maksudnya bukan karyawan tetap gitu loh, Pak. Jadi hanya terima sesuai pekerjaan terus selesai. Iya, seperti itu. Selesai sudah ya. Ini namanya upah ya. Kontraknya, iya. Terus honorarium? Kalau honorarium itu tuh imbalan yang diterima atas pekerjaan tertentu. Jadi misal jasa akuntan, nah itu imbalannya itu maksudnya jasa ini Pak, auditor. Nah, itu imbalannya itu disebut dengan honorarium karena dia cuma mengaudit lalu selesai, seperti itu. Oke. Kalau gaji kan memang karena tetap, jadi rutin ya sifatnya ya. Terus kalau upah itu ada variabel pengalinya, entah itu per minggu, per hari, betul? Atau per SKS, per kehadiran, betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu upah. Kalau honor itu karena mempunyai kemampuan tertentu sehingga ada harga pasarnya. Ya, misal jadi pembicara seminar. Tapi setiap orang beda-beda. Mungkin dia itu influencer terkenal, bayarannya sekali datang berapa puluh juta gitu toh. Tapi kalau dia itu ahli tapi bukan influencer, ya mungkin per jamnya 2,5 juta, apa bukan per jam ya. Misalnya jika ada seseorang yang jadi pembicara seminar, itu kadang-kadang dia dibayar juga enggak. Tapi ada yang bayar dia 2,5 juta sekali datang. Ada yang bayar dia 1 juta sekali datang. Tergantung orang lain menghargai harga ekspertisnya atau kemampuannya. Nah, kalau yang kayak gini namanya apa, guys? Honorarium ya, dihormati karena ada penghormatan, karena dia punya ekspertis atau kemampuan, atau karena prestasinya. Itu honor. Tapi kalau upah, misalnya tenaga harian lepas atau buruh bangunan, itu per harinya berapa gitu ya. Atau per SKS per jam, nah, itu upah. Oke, betul Anissa ya, bagus. Oke, terus sekarang kita mulai, kita lihat. Di sini PT, namanya PT apa nih? Perusahaannya yang mau kita kerjain, kasusnya namanya apa tuh? Perdana Transport. Perdana Transport, betul. Perdana Transport tuh punya berapa pegawai tetap? Perdana Transport.
5. 5, Pak. Oke, 5, Pak. betul. Punya 5. Terus di bulan tertentu itu kan kalau yang pegawai tetap ini itu gajian tiap bulan toh. Iya, Pak. Ya, tiap Iya, bulan ya Pak. gajian. Nah, kalau pegawai tetap ini kan kita ngerjain 1 tahun nih ceritanya, proyek 1 tahun. Berarti dari Januari sampai Desember pegawai tetap gajian terus nggak? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. gajian terus. Betul. Nah, kalau tenaga kerja harian lepas ada 3 orang, itu hanya di bulan apa kejadiannya? Juli bukan, Pak? Juli, Ya, di Juli. Oke, nanti kalau kalian lihat angka kalian belum 2022, tolong diganti 2022 ya. Nih kayak gini nih. Kayaknya masih 2017 ya, betul. Iya, Pak. Diganti di kasus kalian diganti 2022. Kita mau pakai aturan yang terbaru. Karena aturan yang lama beda sama yang baru. Jadi kakak kelas kalian, bukan kakak kelas, ada yang kalian. Nah, kalian itu dapat ngerasain undang-undang yang lama sama undang-undang yang baru kan? Bener nggak? Betul nggak, guys? Iya, Pak. Nah, makanya kalian sekarang pakai yang baru gitu, jangan pakai yang lama lah. Udah nggak berlaku kok. Ya, per 22 ini kan nanti rumusnya beda. Bukan rumusnya. Persentasenya beda, lapisnya juga beda. Makanya kita pakai yang baru dong. Oke, itu diganti 22, terus di sini ada lagi nggak sih? 22. Nggak ada ya. 22. Terus ini nomor 4. Sebentar, nomor 3, tenaga harian lepas Juli 2022. Ini cuma di bulan Juli ya, guys. Ya. Dan ada 3 orang kebetulan namanya dibuat mirip-mirip nih, Himawan, Hendrawan, sama Hilman. Itu dibayar, tapi ada waktu pengerjaan, ada yang 20 hari, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari. Nah, berarti nanti ketahuan kan upah hariannya berapa, tinggal dibagi aja. Ya, dan dia kerja ya cuma 20 hari itu aja. Himawan misalnya cuma 20 hari. Hendrawan cuma 5 hari. Si Hilman cuma 10 hari gitu, ya. Nah, terus di bulan Juli juga yang sama di 2022 itu ada honor. Itu bayar honor berapa orang, guys? Ada berapa orang di situ? Bayar honor berapa orang? 4 orang. 4 atau 5 sih? 1. Ya, bener. 4 orang ya, Mia Sukma Dewi ya? Yang jawab 4 tadi. Ya, oke. Oke, 4 orang, betul ya, 4 orang. Ya, itu bayarannya berupa apa sih itu? Honorarium ya, upah apa gaji nih? Yang 4 orang ini. Honor, Pak. Ya, honorarium Ninyoman. Ya, ini honorarium nih, karena ya bayarnya cuma sekali itu ya, guys. Nggak terus-terusan, nggak harian juga enggak. Terus ada informasi lagi nih, nomor 5, apa tuh? Ada kejadian apa nomor 5 tuh? Diganti lagi tahunnya. Memberikan THR, Pak. Pemberian THR. THR, Pak. Ya, betul. Tunjangan hari raya. Berapa besarnya? 100% dari gaji pokok. Ya, berarti sama gaji pokoknya aja. Terus di bulan September aja ya, guys. Betul? Iya, Pak. Ya, Betul, Pak. betul. Nah, terus ini nomor 6, pembayaran gaji, tunjangan, dan lain-lain, pemotongan, dan lainnya, bagi pegawai tetap, bulan Januari sampai Juni, ya, itu Juni sampai dengan Juni. Juli kan tadi ada apa Juli? Ada honor sama upah ya, makanya agak beda. Terus nanti Oktober, November, Desember itu dianggap sama, tidak ada pembayaran lain gitu. Ini diganti 2022, jangan lupa. Nah, sekarang kita ngitung dulu pajaknya, ya. Kita ngitung pajaknya. Jadinya kita pergi ke tabel 1, sheet sebelahnya. Ya. Oke. Pertama kita mau ngitung apa dulu nih? Ngitung pajaknya yang upah dulu, honor dulu, apa gaji dulu? Gaji.
Gaji. Gaji dulu ya, gaji dulu. Nah, caranya gampang. Jelas ya, kelihatan ya ini ya. Nggak usah saya gedein lagi ya. Ya udah, saya gedein dikit lagi. Oke, nah nama yang nggak usah nggak usah nyalin lah, ambil dari sini lah ya. Ini sama dengan gitu. Sama dengan tadi nama orangnya siapa aja, Ananda. Enter. Ya udah tinggal tarik gitu. Nah, gitu. NPWP kita lihat di sini, NPWP itu ini ada yang punya, ada yang enggak. Jadi dari 5 pegawai tetap itu 3 punya NPWP, yang 2 enggak. Berarti di sini nggak usah ditulis NPP-nya lagi. Ini ada. Tadi yang ada nomor berapa? Yang ada 1 sampai 3. ya, yang ini, yang 4 dan 5 tidak ada gitu ya? Iya, tidak ada. Saja. Ya, ada dan tidak ada. Nah, status sama dengan, kan statusnya juga udah ada di soal status ini. Status tahu kan apa nih? Kalau K1 itu artinya apa? Kawin 1 anak. Ya, betul Mas Iqbal. Tapi nggak mesti 1 anak ya Mas Iqbal. Kita lebih tepat menyebutnya apa? 1 Tanggungan. Mas Iqbal nama lengkapnya siapa? Iqbal Daing Mardani, Pak. Iqbal Mardani. Ya. Jadi kalau K2 ya dia punya tanggungan 2 ya. Bisa, karena kadang-kadang tidak kawin pun bisa punya tanggungan, misalnya orang tuanya atau adiknya, ya kan begitu. Ya, atau mengangkat anak juga boleh gitu, misalnya. Jadi nggak mesti anak itu tanggungan. Tanggungan tuh orang tua, anak, tapi umurnya harus di atas 21 tahun kalau masih muda. Kalau udah tua, nggak boleh punya penghasilan selain pensiun. Udah di atas 55 tahun, itu boleh ditanggung. Ya, boleh ditanggung. Oke. Nah, sekarang gaji pokok, kita masukkan aja sama dengan gaji pokok. Nah, tarik. Tarik. Tunjangan juga sama dengan, nah ini tunjangan nih, lihat. Kita kan pertama mau ngitung brutonya dulu nih ya, ini kan bruto. Ya, bruto sebulan. Ya udah, berarti gaji pokok sebulan, terus tunjangannya kita ambil. Tunjangan nih, tunjangan. Tarik lagi. Terus premi asuransinya gimana? Ada keterangan nggak di soal premi asuransi di bawah sini? Ada, Pak. Berapa persen? 2% dari gaji. Dari gaji? 2% dari? Gaji pokok. Ya, betul. Salah tulis duanya kok. 2% kali gapok. Nah, itu enter. Lalu sama dengan harusnya. Sama dengan 2% kali gaji pokok. Nah, itu. Tarik lagi. Nah, ini bruto, komponennya 3. Berarti kolom D ini penjumlahan, betul nggak, guys? Iya, Pak. Nah, ini langsung klik auto sum nih loh. Klik, dia udah otomatis nyari sendiri. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah ditulis sum gitu. Nggak usah, ini auto sum juga, dia otomatis ke atas. Dah, berarti PT Perdana itu sebulan keluar berapa dia bayar orang gaji karyawannya total? 42.520.000. Sip. Nah, sekarang untuk terusannya, untuk nyari neto, coba siapa volunteer? Ya, saya ingin ada volunteer. Ya, volunteer gantian nanti. Kemarin temenmu kelas sebelah rebutan loh. Saya Pak gitu. Ayo kelas ini juga harus nggak mau kalah. Ayo terusin kerjaannya ini siapa? Anissa, buka Anissa. Silahkan tampilkan. Udah bisa share screen kok. Yuk. Silahkan Baik, share screen. Pak, sebentar. Nanti kita pandu sama-sama. Gampang ini, tinggal tarik. Tapi ada logis-logisnya dikit gitu ya. Yuk. Apakah sudah terlihat? Jelas. Geser Sudah. kiri dikit dong. Itu. Gimana, Pak? Geser kiri biar sampai kelihatan sampai yang sebelah kiri. Oh ya, sudah. Nah, terus dikit lagi. Ya udah kelihatan namanya yang penting. Oke guys. Udah sampai sini ya guys. Nah, terus biaya jabatan kok
Anissa ngitungnya gimana itu? Ini Udah ada. Hah? iya, ini 5% dikali Bruto. totalnya. Iya, Nah, kali dikali bruto. bruto. Coba tulis rumusnya di situ. Sama Ini dengan gitu. 5% kali bruto. Klik langsung di bruto. Nah, enter. Terus tarik ke bawah. Ya, betul. Nah, ini nggak salah, tapi secara undang-undang salah. Karena peraturannya biaya jabatan tuh 5% dari bruto, tapi maksimal berapa sebulan, guys? Ada yang tahu nggak? 500. Ya, mantap jawabannya. Sip lah. Bentar. Ini gimana sih? Kenapa kok saya mau ngelihat muka-muka kalian kok jadi nggak kelihatan ya? Oh, ya. Oke deh. Sip. Oke, lanjut. Tapi maksimal 500, tapi kan jadi yang 500 yang lebih dari 500.000 di 500.000 kan, yang nggak nyampe 500 ya biarkan saja gitu toh. Iya, Pak. Ya, ganti 500 tuh. Yang lebih dari 500 diganti 500. Kok di situ? Salah. Ya. Dah, sama yang bawahnya. Yang lainnya biarkan karena memang nggak nyampe. Dah, orang pensiun tuh pensiunnya berapa persen dari gaji pokok? 5%. Berapa? 5%. Di soal kan ada berapa? 2,5. 2,5%. Yuk, tulis. Sama dengan 2,5% kali gaji pokok. Tarik. Dah itu kan tadi bruto, terus ada 2 pengurang. Berarti netonya berapa? Bruto itu kan pasti yang masih harus dikurangi dengan biaya jabatan dan pensiun. Berarti ini rumusnya apa nih kalau begini? Penghasilan neto sebulan. G dikurangi sama biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Ya, bagus. Nilam sama siapa ya tadi ya? Banyak banget yang jawab. Ada yang mau protes? Ada yang mau protes? Jawabannya salah apa bener nih? Betul apa salah? Jadi total bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun menjadi Neto. Nah, gitu guys. Lanjut. Terus diapain tuh? Itu kan tadi neto sebulan tuh. Dikali 12. Ya, kali 12. 12, Pak. Ya. Tarik. Ya. Good. Betul. Dah, sekarang gantian. Esti, Bapak. Ya. Ya, silakan. Hesti. Hesti online, silakan share screen. Ini tadi siapa yang share screen tadi? Barusan Anissa ya? Iya, Pak. Oke, gantian Hesti. Pinggirin dong, terus di zoom biar teman-temannya bisa ngelihat, biar di videonya rekaman ini juga bisa bisa jelas. Nah, begini loh, mantep. Dah, terus ini sudah sampai neto setahun ya. Nah, sekarang PTKP. Coba dilihatin statusnya Mbak Esti. Statusnya harus kita lihat nih. Nah, itu. Lihat statusnya tuh jangan kecil-kecil, digilin lagi biar jelas di video nanti saya upload ke YouTube. Oke. Stop. Nah, itu lihat tuh nomor 1 si Ananda tuh statusnya K1. Kalau status K1 tuh PTKP berapa? Rumusnya gimana? Jangan ditulis, nanti nggak bisa buat belajar. Sama dengan, Mbak Esti, sama dengan gimana? Nah, kalau K1 tuh berarti 54 juta untuk dirinya sendiri, betul, plus buka kurung. Buka kurung dulu. 4,5 jutanya karena menikah dan punya tanggungan 1.
Berarti 4,5 jutanya kali berapa? 2. Nah, enter. Nah, gitu rumusnya, guys. Jadi 63 itu dari mana? Nah, itu kalian harus tahu jalan ceritanya. Coba pencet di 63 itu, Mbak. Di 63 dulu. Nah, F2, Mbak. Biar rumusnya kelihatan. F2. Pencet F2. F2. F2 di laptop kan ada F2 tuh. Function F2. Nah, itu kan kelihatan tuh daripada ngeliat yang atas kecil. Kalau kalian ingin ngecek rumus, itu pencet F2 aja gitu. Oh, dari situ toh. Dari dirinya sendiri, terus karena menikah dan punya tanggungan 1. Enter. Dan sekarang di copy aja, Mbak, ke bawah semua sampai bawah. Nah, betul, tarik. Ya, betul. Loh, kok mati? Lalu Mbak Hesti hilang ini. Ya, dah tarik ya. Nah, sekarang diperbaiki yang nomor 2. Statusnya K2, coba diklik di PTKP-nya itu. Nah, itu dia itu kan sebentar sabar biar temennya lihat. F2 aja, F2. F2. Udah stop gini. Nah, F2 udah cukup. Kenapa dikali 3 4,5-nya? Karena menikah dan punya tanggungan 2 anak. Ya, jadi menikah iya, menanggung iya, dan punya tanggungan 2. Jadi menikah plus tanggungan 2 ya. Iya, Pak. Nah, jadi kali 3 gitu. Enter. Kalau K0 berapa yang nomor 3? Enter. Kawin dan Kawin doang, nggak ada Iya. tanggungan. Berarti 4,5 jutanya kali 1. 1 aja. Terus kalau TK1 gimana? Tidak kawin punya tanggungan. Iya, Pak. Berarti kali berapa? 1. Ya, betul. Ayo tulis. Udah kali 1. Ya, itu. Terus kalau TK0 ya udah, berarti cuman 54 juta. ya cuman 50, berarti dihapus itu yang 54 juta. Nah, gitu loh. Dah, kalian masih mau protes nggak? Coba lihat soalnya. Lihat soalnya. Ke kasus 3, Mbak. Sheet pertama, Mbak. Coba dilihat di situ ada tulisan apa di bawah pegawai tetap lain-lain itu loh. Nomor 3. Lain-lain nomor baris ketiga yang strip 3. Itu Pak yang suami dari Mona Lisa bekerja dan memiliki penghasilan. Nah, Mona Lisa itu ternyata kan ibu-ibu tapi berpenghasilan suaminya. Jadi gimana dong kalau kayak gini? Jadi dia masa nanggung suami menikah terus nanggung anak? Gimana tuh? Untuk kasus Mona Lisa gimana? Kalau suaminya bekerja berpenghasilan berarti dia tidak bisa menanggung siapapun. Nomor 2, anak 2-nya itu mungkin tanggungannya itu udah ditanggung suaminya termasuk dia. Jadi Bu Mona Lisa perlakuannya gimana PTKP-nya, guys? Menanggung dirinya sendiri. Ya, cuman menanggung Nilam. Cuman menanggung dirinya sendiri. Jadi nggak nanggung suami menikah, tidak menanggung anak. Ya, nggak usah dihapus. Tadi hapus aja yang belakangnya tinggal 54 juta. Ya udah sama dengan 54 juta gitu. Nah, ini baru bener. Ada jebakan-jebakan ya, hati-hati. Nah, terus PKP-nya berapa penghasilan kena pajaknya berarti rumusnya? Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Ya, tulis. Tarik. Nah, ini rumus lagi nih. Dika nih, PPh terutangnya setahun gimana dong? Coba kita lihat. Nomor 1, lihat itu 74 juta. Terus nomor 2, 59 juta. Ya. Benar? Benar nggak?
Ya. Ya. Pak. Nah, terus yang lain 26, 15, 14. Nah, kalau untuk pakai peraturan yang baru, ini gimana ya? Nomor 1 ini kena berapa lapis, guys? 2 lapis, Pak. Betul. Lapis. Siapa tadi yang jawab 2 lapis pertama tadi? Ini Nyoman bukan? Iya. Oh, Mia. Tadi ada yang jawab duluan 2 lapis. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Terus, lah gimana jadinya ini? Kena 2 lapis terus gimana rumusnya? Ayo. Klik situ, Mbak, sama dengan yang pertama, yang lapis pertama berapa persen? 5%. Ya, betul 5%. Buka kurung dulu, Mbak. 5% kali sampai berapa lapis pertama sekarang? Aturan yang baru. Ya, 60 juta. Betul. Tutup kurung, Mbak. Ya, plus buka kurung 2 kali, Mbak. Buka kurung 2 kali. Ya. Nah, terus lapis 2 kok 25%. Lapis 2 tuh berapa persen? 15. Nah, 15% kali 60 juta, buka kurung. 60 juta minus 63 juta. Salah. Kolom berapa tuh? N8. N8 tuh aja di N8 situ bisa nggak? Nah, minus 60 juta gitu loh. Tutup kurung, enter. Ya betul. Nah, beginilah. Coba F2, Mbak. F2. Nah, kan kelihatan rumusnya. Berarti kan itu di atas 60, coba. Enter dulu. Ini kan dia penghasilan kena pajaknya 74 juta, betul? Nah, berarti yang 60 juta pertama kena 5%, sisanya 14 juta sekian, itu kenanya 15%. Jadi hitung-hitungannya seperti ini. Ya, jadi 74 juta dikurangi 60 juta, atau bener nggak? Betul ya? Itu Betul, Pak. rumusnya. Nah, sekarang sama nggak rumus yang bawah tuh? Dia kena berapa lapis? Yang Mona Lisa nomor 2. Cuma 1. Cuma 1, ya udah rumusnya ditarik tapi dihapus, yang belakangnya cuma 5% kali itu langsung. Nah, yang belakang dihapus. Nah, sampai situ dihapus, enter. Nah, karena kenyaman 1 lapis, enter, Mbak. Yang lain sama nggak rumusnya? Ke bawah ini di bawah 60 juta semua kan? Iya, Pak. Sama. Ya udah, tarik aja sudah itu. Itulah pajak masing-masing. Loh, kok jadi minus? Itu Ayo. tadi salah rumus, Pak. Salah ngehapus kayaknya. Loh, kok masih ada itu? Kan harusnya udah hilang. Nah, loh yang dihapus yang atas. Pantesan. Yang dihapus yang nomor 2, Mbak. Nah, ini yang dihapus, Mbak. Bukan dihapus semuanya, Mbak. Ya, gitu. Cuman dihapus yang belakang aja. Enggak, belum. Nah, ini kan nggak pakai 15%, cuman Cuma 5%, Hesti. cuman yang 5%. Nah, itu tadi salah ngapus dari atas. Nah, gini loh. Ini baru ditarik, Mbak. Loh, kok sama rumusnya? Dikali. Berarti 5% kali kolomnya. 5% dikali. 60 juta. 5% kali 59 gitu. Klik aja langsung hapus. Del langsung klik 59. Nah, gitu. Nah, ini baru Nah, ini bener. Dah ada yang protes, ada yang masih ganjil nggak? Kalau menurut saya masih ada, tapi butuh penjelasan. Tapi karena peraturan yang baru, keganjilan itu gugur. Coba balik ke sini, lihat punya NPWP apa enggak. Ada yang nggak punya, Pak. Nah, kalau nggak punya NPWP gimana, Mbak? Mas? Seharusnya ini nggak dikurangi 54 juta. Nggak dikurangi 54 juta. Kalau nggak punya NPWP itu lebih besar 120%, kan gitu aja toh. Iya toh, lebih besar 20%, jadi dikali 120%. Tapi kalau pakai peraturan yang lama betul, tapi sekarang ada peraturan
NIK adalah NPWP. Nah, berarti semua orang sudah punya KTP, pasti itu adalah WP. Nah, berarti sudah nggak lebih besar lagi, udah gugur itu peraturannya. Kalau dulu ya, ini coba ke 765 itu Mbak, yang nomor 4. Nah, itu dikali lagi 120%, coba langsung F2 aja. Ya, itu kali bintang 120%. Enter. Nah, dulu begini, ketika dia belum punya NPWP. Tapi masa sih nggak punya KTP, kan nggak mungkin ya, orang kerja kok nggak punya KTP, bener nggak? Peraturan terbaru Iya, kan bener, Pak. NPWP adalah NIK KTP itu, berarti gugur. Berarti nggak ada dikali 120%. Gitu loh. Tetap yang nggak ini gitu, karena sudah punya NPWP. Gitu ya guys. Oke, betul ya ini ya sudah ya. Oke, itu di jumlah Mbak, di bawahnya Mbak. Nah, autosum. Enter. Kurang besar aja tuh. Dah, itu kan setahun tuh. Berarti kalau sebulan Dibagi 12. Bagi 12. ya sama dengan K dibagi 12. Tarik. Jumlahin. Nah, berarti tadi kan kalian tahu tuh PT Perdana ya itu membayar karyawannya setahun berapa bruto? 42 juta. Betul. Terus dia itu memotong pajaknya tiap bulan berapa? Kan gajinya bulanan. 914, 350. Nah, berarti dia itu tiap bulan motong 914 sekian dengan perincian nggak semuanya sama ya, tergantung besaran gajinya ya. Yang paling besar dipotong adalah si Ananda, dipotong 432 juta sekian. 32 juta. 432.000 gitu. Yang lain berkurang dan kalau gajinya makin kecil ya potongannya makin kecil gitu. Jadi potonglah 914 350. Jadi misalnya si Ananda itu gajinya 12 juta. Dia terimanya nggak 12 juta, tapi 12 juta 140.000 dikurangin 432. Nah, 432 ini store kas negara tiap bulan. Gitu loh, guys. Oke? Dah, ini clear yang masalah gaji, gaji tetap ya, bulanan. Dah, gantian sekarang. Siapa yang Saya mau? boleh mencoba, Boleh, Pak. boleh. Tiara, silakan tampilkan. Sekarang kita ngitung yang upah. Oke, coba kita lihat dulu tabel satunya udah jadi belum? Oke, sama ya. Oke, sekarang tabel 2. Mana tabel 2? Nah, dah. Ini beda sama yang harian tetap. Ini 3 orang ini cuman harian lepas gitu loh. Bayarannya tuh harian. Digedein, Mbak, biar kelihatan, Mbak, di Zoom. Nah, gitu. Oke, stop ya. Oke. Dan sekarang lihat ke soal dulu si Himawan tuh berapa dapatnya? 5 juta. 5 juta dia kerja berapa hari? Coba digedein dikit di Zoom biar nanti kelihatan. 20 hari, Pak. Ya, 20, Pak. nah, stop. Dah, balik lagi ke tabel 2. Berarti tulis di sini. Bukan di situ, terlalu ke atas, bawahnya lagi. Nah, gitu. Berapa dia dapat 5 juta ya? Harinya berapa di bawahnya? 20. Berarti berapa dia seharinya? Dibagi, oke betul. Sehari 250. Nah, karena upahnya harian 250.000, harus dicari juga PTKP harian gitu loh. Pendapatan tidak kena pajak hariannya itu berapa gitu. Ada yang tahu cara ngitungnya, guys? Kan kalau PTKP itu setahun ya, betul nggak? Betul. Kalau PTKP harian Dibagi 365. Dibagi 360. Nah, tulis di sama dengan, Mbak, sama dengan berapa PTKP setahun? 54 Ya, juta. 54 juta tulis, Mbak, 54 juta.
Bagi 360 ya. Bukan bagi 365 loh. Aturannya di undang-undang 360 loh. Ya, betul. Nah, berarti PKP-nya berapa sehari? Pendapatan kena pajaknya. 100. Ya, itu bukan di situ, Mbak, di bawahnya, Mbak. Nah, di situ sama dengan bukan. Nah, di situ sama dengan 250 kurangin 150. Jangan tulis manual lah, klik aja, klik minus, klik bawahnya gitu. Nah, berarti yang kena pajak cuma 100, yang 150 nggak kena pajak. Ingat ya, penghitungan PTKP harian itu kalau pendapatannya sebulan sudah lebih dari 4,5 juta, bener nggak? Si Himawan kan sebulan dapatnya 5 juta tuh, bener. Udah lebih dari 4,5 juta belum? Sudah. Nah, itu Sudah, PTKP-nya adalah PTKP setahun 54 juta dibagi 360. Nanti ada kasus yang sebulan nggak nyampe 4,5 juta, itu beda lagi cara penghitungan PTKP hariannya. Dah, berarti upah terutang pajak seharinya berapa? Kan Persen. pasti 5% lah ya, pasti ya, sama dengan Mbak, sama dengan 5% kali 100.000. Nggak usah pakai gituan lah. Nggak mau ini, Pak. Bentar, Ya kan bentar. belum dikali 100.000. Bentar. Nah, dikali 100.000 nanti, atau bisa kalau dikali 100.000, bintang 100.000 yang atas. Nah, sama dengan 5% bintang, klik 100.000 itu. Nah, ini mau. Nah, berarti sehari dia dipotong pajak 5.000 perak, tapi kerjanya berapa hari itu? 20 hari. Berarti pajaknya berapa? PPH kali 20, tulis di bawahnya, Mbak. Di bawahnya situ sama dengan itu, sorry 5.000 itu seharusnya di bawahnya, Mbak. Di bawahnya PPH 21 sehari. Ini berarti 5%-nya tadi ya, Pak? Iya, 5% ini 5% dikali 100. ya. Terus ini 5 dikali 20. Yes, kali-kali klik atas aja atuh, Neng. Ya udah, terserah lah. Sama aja kan. Nah. Oke, 5.000 kali 20 100.000. Berarti dia itu ketika siapa nih, Himawan ya namanya ya? Iya, Pak. Si Himawan tuh ketika kita bayar 5 juta potong 100.000. 100.000. Jadi dia terimanya 4,9, 100.000-nya kasih ke kas negara gitu loh, guys. Itu tolong bukti nomornya suratnya diganti 2022, Mbak. Oke, good. Nah, sekarang hitung si Hendrawan. Ayo coba hitung. Sama caranya, cuma nanti saya kasih tahu. 3,5 juta berapa hari ya? 10 kalau nggak salah. 5 hari. Oh, malah cuma 5 ya. Bentar, Pak. Dicek dulu, Pak. 3,5, 5 Iya, hari 5 betul. hari. Betul. Terus ini bagi ini. Betul. Nah, tapi ini lihat tuh ada catatan tidak lebih dari 4,5 juta, dia cuma 3,5 juta bulan itu. PTKP-nya langsung berapa persen dari 4,5 juta? 10%. Berarti PTKP-nya sehari berapa? 10% dari 4,5 juta berapa? 450. Yes. Tulis, Mbak, 450.000. Ya, gitu. Berarti berapa UPKP-nya berapa itu jadinya? Ya, dikurangi. Ya, betul. Jadi 250.000. Nah, 250.000 itu dikali berapa persen? Pasti 5% juga lah.
Nah, sama dengan kaliin. Ya, betul. Berarti berapa hari tuh? 12.500 kan sehari. Kalau 5 hari, ya kaliin 5 deh. Yes. Berarti ketika membayar si siapa nih namanya? Himawan ya? Hendrawan, Pak. Nah, si Hendrawan 3,5 juta potong 62 juta, potong 62.500 gitu loh. Itu pajaknya. Itu nomornya tolong 2017 sih ganti 2022. Nomor surat pemotongan nanti kita bikin bukti potong soalnya. Good. Nah, tolong hitungin si Hilman. Sepuluh hari. Nah, sebulan nyampe 4,5 juta nggak nyampe, berarti langsung 450. Nah, Ya, itu dikurangin hasilnya pasti negatif. Berarti si Hilman tuh bayar pajak nggak sih, guys? enggak, Pak. Enggak, berarti dia nihil. Jadi ketika kita bayar Hilman, ya sudah kasih semua, nggak ada pemotongan gitu loh. Bener nggak? Karena apa? Pendapatan seharinya di bawah PTKPH harian gitu. Jadi nggak kena pajak dia. Dah sekarang direkap, Mbak, khusus di bulan Juli, Mbak, di bawah, Mbak. Nah, dah tadi kan pegawai tetap tiap bulan ada ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, di bulan Juli itu ketambahan pegawai harian lepas, tapi direkap semua. Yuk, enter. Ya, gitu. Jadi pegawai tetap brutonya 4,5 juta. Nah, kalau lepasnya berapa brutonya? Tadi 5 juta plus 3,5 plus 3,5. Betul nggak? Plus 3,5 plus. Ya, enter. Nah, berapa? Dah betul jumlah. Yo, tinggal kayak tadi. Ya udah. Ya, oke. Nah, ini sebelah kanan ya, jangan di situ. Oke. Nah, yang dipotong berapa itu sama dengan yang dipotong sebulan berapa tadi yang kita ceritain tadi. Enggak di sini dong, di tabel 1 dong. Kan pegawai tetap berapa? Potongnya sebulan ya, betul 914. Ini sama dengan berapa? Ya udah itu ditambahin tuh yang si pajaknya yang pertama tadi si Hendrawan berapa? 100.000 plus si Hendrawan 62,5. Nah, si Hilman nggak ada ya, guys. Nah, itu jumlah. Oke, good. Biasanya store 914 sekian jadi 1.076 karena ketambahan tenaga kerja lepas. Good. Dah gantian sekarang tabel 3 siapa yang mau ngerjain? Good. Ini siapa barusan namanya? Mbak Tiara ya? Iya, Pak. Ya, ayo yang mau melanjutin siapa yuk, gantian. Halo, nggak ada yang mau? Wih, kok nggak rebutan? Halo, nggak ada yang mau nih, serius nih. Padahal makin gampang loh, yang susah tuh yang depan-depan tadi loh. Padahal kalau nggak ngerti juga kan diajarin ya, kok takut sih? Dina mau mencoba, Pak. Ya, tampil. Share screen. Tapi Mbak Irdina ngikutin toh dari awal ngerjain toh. Soalnya nggak boleh kosong yang depan-depan, harus keisi Pak, semua. udah ngerjain, Pak. Ya, siap. Oke. Oke, coba lihat tabel 2 dulu. Ya, oke. Ya, oke sama. Oke, tabel 3. Nah, sekarang kan
Tadi berarti gaji tetap sudah, upah sudah, sekarang yang apa? Yang Honorarium. honorarium. Nah, itu diganti dulu, Mbak. Judulnya itu bulan Juli 2022, Mbak. Ah. Di atas, di atas. Oke. Oke. Nah, tolong di zoom biar lebih besar. Oke, good. Dah, sekarang si hakim tuh jasa KP berapa duit dikasih tadi? Lihat soal kalau lupa. Berapa? Bawah. Ini kan gaji. 60 juta. Nah, nih, terus. Nah, udah stop. Ditampilkan aja untuk lihat yang lain nanti. 60 juta ya? Ya, oke, tulis 60 juta. Terus Muhandi dapat menang rancang logo 5 juta. Si Bambang bonus mantan pegawai berapa? Sama Budi itu direksi bukan pegawai tetap berapa? Dilihat di soalnya. Pindahin ke situ. Oke. Nah, sekarang PPh-nya, guys. Hakim itu adalah jasa kantor akuntan publik. Ingat, pajak untuk honorarium akuntan publik, pengacara, notaris, dokter, aktuaris, aku pokoknya ada 6 profesi. Itu pajaknya 5% kali berapa persen? 50%. Ya, betul. Ya, jadi nggak 5% aja. Kenapa kok kayak gitu, Pak? Kok nggak adil? Kok nggak sama yang lain? Kenapa? Karena jasa KAP kan namanya kantor akuntan publik pasti punya staf, nyewa kantor. Bener nggak? Itu kan nggak dibayar. Yang dibayar cuma si hakim aja. Tapi hakim kan harus menggaji karyawan. Bener nggak? Bener nggak, guys? Halo? Nah, Iya, jadi Pak. kalau jasa-jasa nggak cuma akuntan, ingat tadi apa aja dokter, kalau buka praktek di rumah, atau buka praktek, terus apalagi notaris, betul nggak? Betul. Nah, seperti itu pajaknya 5% kali 50, 5% kali 50%. Nah, si Muhandi nih, kalau si Muhandi gimana? Ya 5 juta Cuma berarti 5%, Pak. 5%. Ini sekarang sudah nggak ada isu lagi ini ya guys. Sudah tidak ada lagi isu punya NPWP atau tidak karena NIK adalah NPWP. Nah, kalau ini soal settingan lama, kalian harus kali 120% tuh. Ya. Nah, si Budi itu dulu kalau pakai yang masih skema lama yang sampai 50 juta kena 1 lapis apa 2 lapis? Kalau pakai yang aturan lama 2 lapis. 2. Nah, tapi berhubung sekarang lapis 1 itu sampai 60 juta, berarti si Budi hanya kena 1 lapis. 1 lapis gitu loh. Nah, kalau soalnya pakai settingan kemarin tahun 2021 ke bawah, ini caranya udah lain dan pajaknya lebih besar. Sekarang pajaknya lebih murah, bener nggak? Bener nggak? Betul. Nah, gitu. Saya udah nyoba pakai kasus kita yang lama dikerjakan dengan settingan baru, ternyata pajaknya pada turun loh guys. Tapi yang kaya-kaya banget yang di atas 5 miliar, naik. Ya, yang untuk yang ini turun memang yang lapis satu karena terutama karena lapis 1 sampai 60 jadi pada turun pajaknya. Dah enter, udah betul. Nah, sekarang direkap, Mbak. Di bulan Juli kan jadi ada 3 semuanya ada. Pegawai tetap ada, harian lepas ada, imbalan lain ada. Sama persis angkanya, tapi ditambah yang ke pasteling, Mbak, pasteling. Pastenya pasteling bukan paste biasa. Nah, gitu. Direkap. Brutonya itu harian lepas yang tadi, terus penerima imbalan lain ngambil dari atas, Mbak. Ya terserah mau yang mana dulu deh, nggak apa-apa. Ini pasti 914, enter, terus yang ini sama yang sebelahnya. Nah, yang ini, kalau yang ini harus coba geser ke bawah.
ngisinya bukan di situ kayaknya. Nah, di situ tenaga ahli pindahin aja ini sama dengan atas. Si tenaga ahli si hakim itu tadi. Nah, enter terus itu anu aja tarik aja. Kan sama karena barisnya sama. Nah itu sama juga sebelahnya. Angka sebelahnya yang pajaknya. Ke hakim dulu. Nah, atas ya. Ya, oke, tarik. Nah, sekarang dijumlah deh. Bruto neto. Bruto sama pajaknya disetor. Nggak cuman itu dong, semua dong. Nah, tarik deh. Sama. Oke, paham ya? Nah, berarti di bulan Juli memang begini keadaannya. Jadi di bulan Juli itu PT Perdana keluar berapa duit untuk bayar orang? Berapa tuh? 180. Nah, sedangkan dia motong pajak disetorkan ke kas negara berapa? 5.876.850. Nah, sekarang tabel 4. Tabel 4. Udah selesai ya bulan Juli. Nah, sekarang di bulan September 2022 ganti dulu, Mbak. 2017 ganti 2022, Mbak. Oke. Nah, ini ternyata membagi ke atas, Mbak, atas. Membagi dividen lagi. Membagi THR itu hitungannya ternyata ribet loh pajaknya. Karena harus disetahunkan lagi plus THR dijumlah baru dihitung pajaknya. Nanti ada PPh terutang gaji plus THR, ada PPh terutang gaji doang itu dikurangin. Wah, ribet pokoknya. Nah, sekarang Mbak itu tolong ke view, Mbak. Itu page satunya dihilangin, caranya di view. Menu atas view. Biar jelas itu ganggu. View normal. Jangan pack break view. Nah, gini. Udah di zoom lagi sedemikian rupa sehingga kelihatan semua kayak tadi. Kurangin lagi. Terus. Op. Nah, gini. Op. Kebanyakan sekali lagi. Nah, udah. Oke. Yuk, nama, kopi. Terserah ngambil dari mana, tabel 1 boleh, dari depan juga boleh. Enter, kopas. Tarik. Ya. Udah, stop dulu, jangan diisi dulu. Itu judul atasnya apa? Penghasilan bruto setahun loh, guys. Berarti gaji pokok kali 12, tunjangan kali 12, premi asuransi kali 12. Yuk, sama dengan 12 kali gaji pokok. Ambil gaji pokoknya dari tabel 1 boleh. Gaji pokok. Gapok. Enter, tarik. Tunjangan sama 12 kali tunjangan. Premi asuransi sama 12 kali premi asuransi. Tarik. Plus setahun itu dapat THR 1 bulan gaji 100% dari gaji pokok. Gaji pokoknya berapa sih Ananda? Sama dengan, nah terus cari gaji pokok aja di tabel 1. Jangan itu tuh kan setahun. Hai. THR cuma sebulan, Neng. Gila, setahun dikasih THR banyak banget. Nah, cuma sekali ya guys. Enter. Udah, tarik tuh. Nah, terus di total deh. Bukan di total ke bawah, nggak perlu.
Nggak perlu. Total, nah samping, ya gitu. Langsung aja autosum, nanti kan dia otomatis ngambil ke samping. Nggak usah langsung klik autosum. Itu kalau bukan autosum, bukan sum. Klik aja autosumnya. Klik aja autosumnya. Dihapus dulu. Biar gampang, itu hapus dulu bersih. Nah, bersihin dulu. Ya boleh deh, malah ribet kalau kayak gitu. Kalau pencet autosum udah langsung tadi. Seret. Nah gitu loh. Berarti ini adalah 1 tahun plus bruto 1 tahun plus THR. gitu. Udah sekarang biaya jabatannya. Ingat biaya jabatan tuh maksimal setahun 6 juta. Jadi kalau lebih dari 6 juta kan 500.000 sebulan. Kalau kali 12 kan 6 juta, berarti di atas 6 juta di 6 juta kan, kurang dari 6 juta biarkan saja. Tapi rumusnya adalah berapa? 5% kali bruto itu. Ayo Mbak, 5% kali bruto. Enter. Nah, tarik. Tarik dulu, tapi yang lebih dari 6 juta di 6 juta-kan. Oke, good. Iuran pensiun sama 12 kali iuran pensiun dari tabel 1. Iuran pensiun. Ya. Enter, tarik. Nah, ini sama rumusnya. Berarti kalau neto itu adalah bruto setahun dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Sama ini. Tapi ini kita ngitung setahun setelah bagi-bagi THR. Sama dengan 152 sekian min 6 juta min 2 1. Min. Enter, tarik. Dah, PTKP-nya sama nggak rumusnya? Cara gampangnya gimana supaya gampang? Narik rumusnya itu sama, copy. Rumus tuh di copy aja ya guys. Copy dari PTKP tabel 1 itu di copy aja. Ya, tarik. Nah, salah Mbak, salah Mbak. Itu sama dengan, bukan copy, sama dengan itu yang PTKP dong, PTKP. Enter. Nah, itu baru di ini biar sama. Nah, gini loh. Sama kan PTKP. PTKP nggak berubah selama statusnya nggak berubah kan? Betul? Betul. Ya. Nah, PKP-nya berapa? Ya udah sama dengan penghasilan neto setahun minus PTKP. Penghasilan setahun minus PTKP. Enter, tarik. Nah, ini dia nih. Ini adalah PPh terutang gaji plus THR, ya kan? Kan ada THR-nya itu. Nah, itu rumusnya ini baru di copy, Mbak. Karena rumusnya dari sampingnya sama kan. Ambil tabel 1, copy. Tabel 1, PPh terutang itu setahun, copy, Ctrl C. Ah, gitu. Iya. Tarik. Tarik aja. Loh, kok sama dengan? Nggak sama dengan loh. Itu rumus loh, guys. Beda loh, guys. Kita perlu rumus PKP-nya udah ganti angkanya. Karena plus THR nggak sama. Bukan angka ini, udah beda angkanya. Karena plus THR. Nggak sama dengan. Kopas. PPh terutang setahun. Nah. Tabel 41. Ctrl V. Dah, tarik. Dah, ini rumusnya sama. Loh, kok beda ya? Coba kita lihat satu-satu. Yang nomor 1 udah benar, coba. Nomor 1 kita lihat. Nomor 1, 6237. 6237, pencet F2. 6237, pencet F2.
60 juta kali 5% plus 15% kali M6 minus 60 juta. Bener nggak? Betul. Enter. Nah, yang ini F2, Mbak. Dia nyampe nggak? Enter coba. Dia nyampe, nggak sih? Nyampe 60 juta nggak sih? Coba di enter dulu ini. Oh, kena tuh. Dia sampai 60 juta, bener. Lebih malah. Berarti kena 2 lapis yang nomor 2. Betul. Nah, nomor 3 ini yang cuma dihapus 5% yang ini dihapus semua. Karena rumusnya adalah PKP-nya itu kali 5% kali PKP. 5% kali sama dengan 5% kali klik di, nah ini, dah itu enter. Nah, begini. Nah, ini adalah PPh terutang gaji plus THR. Nah, sedangkan PPh terutang yang plus gajinya tok berapa tadi? Ambil tabel 1 sama dengan gaji tok. Ya ini PPh terutang setahun itu sama angkanya. Nah, kan ada selisih itu. Kalau plus THR yang nomor 11 ya, kolom 11 atau kolom N. Kalau yang gaji tok tanpa THR 5,1. Selisihkan. Selisihkan sama dengan 11 min 12. Kolom N min kolom O, gaji PPh terutang gaji plus THR min PPh terutang gaji. Eh, 11 min 12. 6237 min 5187. Nah, ketemu deh. Berarti, nah ini dia. Baru benar. Itu tolong kolom 10 dijumlah semua. Kalau 10, 11, 12, 13 di bawahnya tolong dijumlah. PKP juga. Ya, cukup. Oke, 11, 12, 13 maksud saya. Nah, beginilah ceritanya gitu. Nah, ada perbedaan. Nah, lalu gimana bayarnya ya? Dah, kita rekap di bawahnya, Mbak. Di bawahnya. Jangan terlalu ke bawah, biar yang atas tetap kelihatan, Mbak. Nah, stop. Nah, nama Kopas. Tarik. Ini kan sebulan nih. Sebulan doang ya. Penghasilan brutonya sebulan tok. Sama dengan bruto. Mana? Ayo. Mana? Yang mana, guys? Ngambil dari tabel 1. Nah, tabel 1 yang brutonya berapa bruto? Nah, itu betul. Jumlahkan di bawahnya. Kan bener toh sebulan tadi langsung autosum, Mbak. Nggak usah diapa-apain. Enggak, coba manut saya deh, coba biar cepat. Itu del. Dah, enter. Nah, langsung autosumnya pencet, nggak usah dipilih-pilih. Autosum di atas tuh langsung dipencet. Nah, enter gitu loh. Nah, gitu. Ya. Dapat THR nggak? Dapat. Di bulan September tulis THR yang dari biru itu sama dengan enter. Tarik terus dijumlah. Autosum. Enter. Ya, enter. Nah, gitu loh. Total, Mbak, total. Jadi di bulan September kan dia terimanya segini. Bukan itu dong, di total gaji lainnya plus THR dong. Total aja di situ, total. Bukan ini loh, total Ananda, total 12.140 plus 7 juta. Klik plus 7 jutanya. Jadi si Ananda itu sebulan, bulan September doang terimanya segitu gitu loh. Jumlah. Autosum jumlah. Enter. Nah, terus yang disetor berapa? Gaji plus lainnya. Gaji plus lainnya berapa? Yuk, gaji itu.
Ini PPh yang dipotong atau disetor sama dengan dari tabel 1 yang paling pojok. Ini yang disetor, tabel 1 yang disetor berapa si Ananda. Nah, itu betul. Tarik. Nah, jumlahkan. Enter. Nah, sekarang THR-nya berapa? Berapa, guys? Itu loh. Nah, itu dia betul. Jumlahkan. Berarti dia dipotong berapa di bulan September? Nah, jumlahin tuh. 432 plus 1050. Berarti khusus di bulan September saja, katakanlah Effendi itu dia itu terimanya berapa di bulan September? Gajinya dia plus THR berapa? 10 juta 80, betul. Iya, betul. Betul, Hanifah ini. Tapi dia biasanya kan dipotong 58.800, tapi karena dapat THR dia dipotong berapa? Si Effendi 248. ya, begitu loh. Jadi khusus di bulan September aja nih kejadian. Ya, paham ya? Nah, ribet nggak nih hitung THR? Ribet nggak, guys? Ribet. Ribet ya, karena apa? Setahunnya harus diulangin dulu perhitungannya, bener nggak? Iya. Ya, nanti ketemu pajak gaji plus THR dikurangi dengan pajak yang gaji tok. Ketemu selisihnya dihitung ulang lagi di bawah tuh. Tabel yang di bawahnya kan. Memang begitu caranya ngitung THR. Jadi nggak sederhana. Oh, dapat THR 7 juta potong 5% dari 7 juta. Nggak begitu, guys, tidak semudah itu. Jadi begini, jadi khusus di bulan September doang, karena gaji plus THR, si PT Perdana ini keluar berapa? Gaji plus THR tuh, biasanya gaji sebulan kan 42 jutaan, tapi karena bayar THR 26 juta, dia jadi keluarnya berapa di bulan September saja? 500. 68 juta sekian. Tapi terus dia motong berapa yang biasanya motong 914, sekarang motong berapa? 3 juta. 3 juta. 3 total dong, bukan THR doang. Totalnya berapa dia motong gaji plus THR? Ya, gitu. Biasanya yang cuman segitu karena THR jadi segitu gitu. Jadi ketika bayar THR itu kalau gajinya gede-gede gitu, itu potongannya ya lumayan ya, guys. Bener nggak sih? Bener nggak? Itu kayak si Ananda tuh, dia kan gaji bulan September itu kan 12 juta, tapi dapat THR 7 juta, jadi dia terima 19, tapi potongannya berapa? Hampir 1,5 juta kan? 1482, bener nggak? Iya. Ah, lumayan tuh, banyak itu. Begitu, guys. Oke, dah sekarang tabel 42 sama tabel 6 tuh rekapan, baik untuk brutonya sama pemotongannya. Dah, gantian, Mbak. Siapa lagi yang mau sukarelawan? Terakhir. Ayo. Siapa lagi yang pakai laptop? Ayo, biar cepat selesai nih. Tinggal 2 itu. Ayo, guys. Saya, Pak. Ya, Mbak Rika silakan tampil. Yuk. Dah, oke. Ya, 2022 betul. Nah, sekarang ini adalah kita coba judulnya, coba lihat judulnya. Judul atas dikit. Nah,
Nah, rincian, judulnya apa tuh? Digedein dong, Mbak. Tapi naik ke atas dikit. Digedein biar kelihatan jelas. Terus lagi. Zoom lagi. Sekali lagi. Nah, rincian jumlah penghasilan bruto masing-masing kelompok penerima penghasilan dalam tahun 2022. Jadi kita memperinci tiap bulan. Dah, sekarang kita lihat ke bawah, Mbak. Ada penerima penghasilan dari pegawai tetap, harian lepas, tenaga ahli kegiatan, komisaris direksi bukan pegawai tetap, sama mantan pegawai terima bonus, dan total. Kalau kan familiar, ini semua wujud penghasilan, ada gaji, upah, honor. Nah sekarang di bulan Januari itu hanya ada pegawai tetap, betul nggak guys? Betul nggak? Nah, yang aneh cuman di bulan apa nanti yang aneh? Yang beda di bulan Juli karena ada harian lepas dan teman-temannya itu, sama di September ada THR. Nah, selain itu sama semua nggak pegawai tetap brutonya sebulan? Sama, Bapak. Oke, betul. Nah, berarti brutonya tadi berapa? Bayar gajinya PT Perdana sebulan pegawai tetap? 42.500 Betul. sekian. Betul. Nah, tolong Mbak siapa nih yang share? Mbak siapa? Rika, Pak. Ya. Mbak Rika tolong ambil dari tabel 1 aja, pegawai tetap sama dengan berapa? Ya, betul, enter. Kok, ya betul. Nah, itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sama. Cuman sampai Juni dulu. Nggak bisa. Nah, itu. Sampai Juni. Nah yang bulan Juli kosongin, nanti beda dia. Nah, terus Agustus masih 42 juga sama. September nanti kita isi. Karena nanti plus THR. Nah, November sama. September enggak dong, Mbak. Nanti kan karena plus THR, Mbak. Nanti, Mbak. Kosongin dulu, Mbak. November sama 42, Desember juga sama. Tapi totalan itu jangan diisi dulu. Yang abu-abu jangan diisi dulu. Nah, terus isi Desember sekalian. Isi Desember sekalian. Desember bawahnya, Mbak. Nah, itu. Oke, udah ya. Sekarang yang Juli berapa? Sama yang Juli ya. Kalau untuk pagi tetap sama ya, guys. Nah, itu sama deh, sama. Dia bedanya ke samping aja nanti. Nah, September doang nih. Gaji plus THR berapa duit? 68 juta. Ya, sama dengan ambilnya dari tabel 41. Yang mana yuk? Digedein, Mbak. Ya, betul. Tapi yang gede dikit dong, Mbak, biar kelihatan, Mbak. Di zoom. Nah, ambil yang 68 ya. Nah, 68. Oke, enter. Ya, gitu. Udah bener nih, pegawai tetap udah bener. Dari 1 tahun udah bener. Nah, harian lepas di bulan lain kan nggak ada, cuman di bulan apa? Di bulan Juli doang ya. Betul? Dah, harian lepas berapa tuh? Ambil dari tabel berapa? Tabel 2. Yuk. Itu berapa? Harian lepas bruto. Di bawah dong, udah ada tuh. 12 juta tuh loh, bener nggak? Ya, tuh. Tenaga ahli ambil di mana? Yuk. Di tabel 3 ada. Tuh. Nah, dari sini pun juga nggak apa-apa. Tuh loh, tenaga ahli 60 juta. Bawah juga boleh, atas juga boleh. Kenapa jadi begini? Ini nyambung rumusnya. Nah, gitu. Udah, peserta kegiatan yang lomba rancang logo. Muhandi ya. Direksi bukan pegawai tetap, salah tuh ya. Ya, itu 55 juta. Oke. Mantan pegawai. Ya, tuh. Udah benar. Nanti totalannya nanti aja. Udah, terus. Ada lagi yang aneh. Udah ya, isi cuman ini kan. Bener nggak? Betul nggak, Mbak? Ada yang lain nggak ada toh? Kan cuman ini aja kan? Udah sekarang di total, Mbak. Yang total kolom H11, pergi ke H11. Nah, langsung pencet auto sum, Mbak. Jangan nulis rumus. Nah, enter.
Kopas sampai November. Ret. Nah, terus di kolom B22 Mbak. B22. Itu sama juga. Langsung enter. Tarik ke samping sampai pojok sampai H22. Setelah gitu loh. Ya. Dah yang November doang itu kosong semua ya. Betul? Nah, yang total Januari Desember B24 itu cuman B22 plus B23. Enggak semuanya, cuman 2. Nah, itu enter, tarik ke samping. Nah, itu yang kolom H23 itu H23, H23. H23, H23, H23. Nah, itu autosum dari samping kan, sama dengan yang lain. Enter. Nah, gitu loh. Nah, jadi kalau ditanya ya, setahun PT Perdana itu keluar duit berapa untuk SDM? Ternyata 674. iya, lumayan ya. Meh 700 juta. Betul. Dah, rekapan yang bruto jadi. Sekarang rekapan setorannya tabel 6. Sama persis caranya, tapi yang ditulis bukan brutonya kayak tadi, tapi setoran pajaknya ini. Diganti dulu 2017. Ini Mbak siapa tadi, Mbak Rita ya? Rika Putri. Dah. Sama yang isiannya sama, yang kosong-kosong yang ada isinya sama. Tadi coba ayo diingat cara ngisinya awalnya gimana gitu. Pegawai tetap dulu berapa setorannya. 900 berapa itu tiap bulan kecuali di bulan Juli. Sama kecuali di bulan September karena plus THR. Dia setor pajak berapa? Ayo. Nggak dari sinilah. Ini kan brutonya sudah, guys. Berapa tuh? Terutangnya tuh loh itu loh. Pojok. 900. Nah, itu dia. Tarik dah. Kecuali September. Tarik kecuali September ya, hati-hati September ada THR. Nah, Oktober, November, Desember sama. Nah, September berapa dia? Plus THR, setoran pajaknya sama dengan ada di tabel 41. Mana yuk? Ayo yang mana? Plus THR biasanya 914. Plus THR jadi berapa? 45.800. 3.400.000. Yes. Tuh. Nah, betul sudah. Dan sekarang harian lepas tuh bayar pajaknya berapa? Pajaknya harian lepas, tenaga ahli serta kegiatan itu ada di tabel semua komplit di tabel 3. Tabel 3. Tuh komplit di bawah tuh, setorannya doang. Nah. Dah, terus tenaga ahli berapa? Dah, tinggal ngikutin aja dah. Tenaga ahli, peserta kegiatan. Nah, kok ada rumus yang aneh nih kayaknya. Kenapa ya? Ya, begitu. Udah sekarang di total sama persis tadi, Mbak, selesai.
Yakin nggak salah? Betul? Yakin? Yakin nggak? Yakin nggak, Mbak? Jumlahnya yakin ya? Oke. Yakin. Guys, di sini kelihatan banget, guys. Coba tadi kalian bayar orang berapa? Bayar SDM 1 tahun, PT Perdana berapa? Berapa 1 tahun? 70. Ya, betul, 700 juta ya. Ya, Tapi pajaknya masuk ke kas negara nggak nyampe berapa? Nggak nyampe 20 juta. Bener nggak, guys? iya benar. Terlalu nggak tuh, guys? Terlalu. Baru bilang sekarang terlalu. Tapi ketika kamu gajian dipajakin marah-marah. Kecil banget ya pajaknya, cuman store ke kas negara dari uang segitu coba. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Ini kan masih karyawan yang penghasilannya segitu. Kalau nanti penghasilannya makin naik kan ya pajaknya pasti naik ya guys, bener nggak? Iya, Pak. Nah iya. Jadi memang ini negara memang butuh pemasukan pajak ya karena ini faktanya gitu. Masa bayar orang hampir 700 juta, pajak nggak ada 20 juta gitu ya. Memang beginilah nasibnya ya. Ya ini kan karena masih kena lapis 1, 2 ya guys ya. Tapi kalau gajinya orang udah lapis 3, lapis 4, bahkan lapis 5 ya udah beda lagi kan guys. Bener nggak? Iya, Pak. Nah begitu guys. Dah ini kalian save semua, ini harus punya. Nanti dikasih format, lihat Bismart, nanti akan saya bikinkan Bismart. Kalian ngumpulin di Bismart ya. Nanti ada format penamaan filenya segala macam. Oke? Baik, Pak. Oke, ada Baik, pertanyaan silakan. Hmm. Belum saya akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini tadi Mbak Tiara ya? Mbak siapa sih? Mbak Rika ya? Oke, udah saya tata. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya, Pak. Mau tanya. Boleh. Nilam sama siapa tadi yang saya apa? Ada 2 orang tadi. Nilam. Ya udah Nilam dulu. Gimana Mbak Nilam? Tapi saya bukan tanya materi, Pak. Oh ya nggak apa-apa, boleh. Itu UTS-nya enggak ya, Pak? Nggak pakai. Iya, Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau praktikum itu nggak usah pakai ujian, asal ngumpulin tugas dan ngerjain tugas aja. Sebenarnya kan idealnya harusnya masuk lab. Kita kerjain, ini harusnya kalian ngerjain sendiri di lab gitu loh. Cuman ya susah ini masuk lab orang segini banyak. Gitu. Oke, ada yang lain silahkan. Saya, Pak, mau Ya, tanya. Mbak Ninyoman Yang gimana? tadi kan Mona Lisa itu dia suaminya bekerja. Nah, Ya, tanggungannya kan ditanggung suami. Ya. Untuk baca tabel satunya, itu status Mona Lisa perlu diganti TK0 atau tetap K garis miring 2? Sebenarnya harusnya diganti TK0 tapi dikasih bintang di bawah kasih keterangan ya kalau mau bener. Jadi dia nggak TK2 memang. Harusnya nggak K2 tapi jadi TK0, Pak. jadi TK0. Terus kenapa kok TK0? Sebenarnya aslinya K2 ya karena suaminya berpenghasilan. Istri ketika bekerja itu boleh menanggung suami, boleh menanggung anak atau menanggung tanggungan dengan catatan suami tidak berpenghasilan. Karena yang harus nanggung istri itu suami sebenarnya, begitu loh guys. Ya, tapi peraturannya karena kebetulan istrinya Mona Lisa bekerja, istrinya lagi, suaminya bekerja, berpenghasilan, jadi nggak boleh dia nanggung karena dia sudah ditanggung suaminya dan tanggungannya sudah ditanggung suaminya juga. Itu satu. Yang kedua, bisa juga alternatif Mona Lisa karena ikut suami, ditanggung suami, dia ikut pakai NPWP suaminya. Betul? Jadi dia ikut NPWP suaminya, penghasilannya digabung, terus ditanggung sama-sama, itu pajaknya lebih kecil sedikit. Tapi kebanyakan perusahaan tidak boleh NPWP istri ngikut NPWP suami. Itu nggak banyak perusahaan yang membolehkan itu. Contoh PNS itu ketika suaminya PNS, istrinya PNS, itu harus punya NPWP sendiri-sendiri.
Di perusahaan swasta juga ada teman saya kemarin konsultasi, dia itu kerja masuk ke Bank Mandiri, suaminya punya NPWP, dia mau ngikut NPWP suaminya sama Bank Mandiri nggak boleh. Jadi dia punya NPWP sendiri, suaminya punya NPWP sendiri, ya udah dihitung sendiri-sendiri. Tapi si istri nggak bisa nanggung suami, nggak bisa nanggung anak, gitu. Begitu ya Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Saya, Pak. Ya, Mbak Nisa gimana? Saya sedikit bingung yang itu, Pak, yang tabel 2 itu kan yang upah tidak kena pajak sehari punya Himawan kan 150.000. Tapi Coba bisa sambil tampilkan, sambil kita lihat. Oh iya, Pak. Silakan. Tampilkan. Oke, tabel 2 ini mesti yang upah-upah gitu ya. Nah, ini gimana, Iya, Mbak? Pak. Nah, yang ini kan upah tidak kena pajaknya 150.000, sedangkan yang bawah Yang punya bawah. yang lain itu tuh Ya, betul. 450.000. Nah, Ya. itu kenapa, Pak? Apa memang sudah aturannya? Ya, sudah aturannya. Jadi begini, ketika pendapatannya sebulan sudah melebihi 4,5 juta, itu kita menggunakan PTKP harian itu 54 juta dibagi 360, keluar angka 150. Tapi kasusnya Hendrawan itu kan dia sebulan nggak nyampe 4,5 ya, bener nggak? Ya, karena sudah lebih dari 4,5 juta per bulan. Nah, betul. Nah, kalau si Hendrawan, dia kan 3,5, nggak nyampe tuh 4,5 juta, betul nggak? Nah, kalau nggak nyampe 4,5 juta sebulan, itu langsung PTKP hariannya 450.000. Aturannya begitu. 4,5 juta per bulan, PTKP harian langsung 450.000. PTKP hariannya loh ya yang langsung 450.000. Nah, gitu. Kalau yang di atas pakai 150.000 itu karena PTKP hariannya 150.000 karena udah di atas 4,5 juta per tahun, per bulan gitu. Nah, kalau yang bawah kan udah jelas tuh kenapa pakai 450.000, sama ya karena 3,5 toh nggak nyampe 4,5 toh. Dan upah hariannya di bawah 450.000, ya udah nihil yang si Hilman, begitu ya. Oke? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Itu yang harus diingat dalam upah tuh, itu dua hal itu aja sih. Karena upah itu harian ya harus dicari PTKP hariannya. Lah PTKP hariannya pakai yang mana? Nah, gitu loh. Pakai yang 150 apa 450? Nah, itu udah syaratnya itu aja yang dipegang. Oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada cukup ya. Saya akhiri sampai di sini ya, guys. Iya, Pak. Oke, nanti minggu depan mudah-mudahan saya bisa ke Gunung Kidul, insya Allah. Kalau nggak bisa ya kita kuliah pakai Zoom lagi aja. Terima kasih, nanti tunggu Bismarck-nya untuk upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.